boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Nya. Nah, sebagai bentuk ungkapan syukur kita, sebagai bentuk rasa sukacita kita, mari kita menyanyikan satu buah lagu pernyataan kita bahwa Yesus sahabatku, bahwa Jesus is my best friend. Mari kita nyanyikan. Kita satukan hati dan pikiran kita agar kita menyampaikan doa pembuka kita untuk mulai ibadah anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah boleh ikuti kata-kata kami ketika kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesempatan kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan bagi kita di minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Diambil dari Yohanes 15 ayat 12.
yang isi firman Tuhan adalah, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita ulangi ya, isi firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Berikut ini adalah gerakan ayat hafalannya. Anak-anak sekolah minggu, ikuti gerakan kami dari rumah ya. Alkitab berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita ulangi ya. Alkitab berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bisa kan anak-anak sekolah minggu? Kalau begitu, selamat menghafal. Anak-anak sekolah minggu, waktunya kita memberikan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini juga, untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita saat ini juga. Tetapi mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami mau memberikan telinga kami, memberikan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami fokus, agar kami sungguh-sungguh mau dengan tenang, tertib mendengarkan firman Tuhan. Berkaryalah Tuhan Yesus, bersabdalah Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai ayat 12. Diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, anak-anak sekolah minggu, kalau diperhatikan tadi di awal video ini telah tertulis
telah terlihat bahwa tema kita untuk minggu ini adalah saling mengasihi. Tuhan ingin mengingatkan kembali kepada anak-anaknya untuk hidup saling mengasihi. Berkaitan sekali ya anak-anak sekolah minggu dengan tema kita di minggu yang lalu. Minggu lalu tema kita adalah gotong royong, saling membantu. Dan gotong royong, saling membantu itu adalah salah satu bentuk dari yang namanya saling mengasihi. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar tadi dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 12, sangat jelas ya anak-anak sekolah minggu bahwa itu isinya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Nasihat, pesan yang ingin disampaikan kepada kita anak-anak sekolah minggu. Itu ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di kota Roma. Mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 12, sangat jelas anak-anak sekolah minggu Tuhan mengatakan melalui Rasul Paulus supaya kita itu tidak memiliki kasih yang pura-pura. Itu nasihat yang pertama. Nasihat yang pertama adalah kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu jangan bohong-bohongan. Seperti apa sih kasih yang jangan pura-pura? Anak-anak sekolah minggu tahu kan yang namanya topeng? Benda, alat yang dipakai untuk menutup wajah kita. Sehingga orang yang melihat tidak tahu apakah kita sedang tersenyum, apakah kita sedang marah, cemberut. Tidak tahu karena tertutup oleh topeng. Nah, kasih yang pura-pura diartikan seperti itu, bahwa itu adalah kasih yang bertopeng, palsu, tidak jujur. Kita terkadang sering senyum-senyum di depan, tetapi ketika di belakang kita marah-marah, kita mengata-ngatai teman kita menjelek-jelekkan teman kita menjadi pencemooh, namanya seperti itu. Itu yang dinamakan kasih pura-pura. Di depan senyum, tapi di belakang bergosip kalau mama-mama. Nah, kalau anak-anak biasanya menjelek-jelekkan. Itu yang dinamakan kasih pura-pura. Ternyata dinasihatkan kepada kita, janganlah memiliki kasih yang pura-pura, tapi milikilah kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus ikhlas. Kalau dikatakan kasih yang tulus ikhlas, artinya apa anak sekolah minggu? Kalaupun kita tidak suka pada teman kita tetap mau menolongnya, mau membantunya, mau menghiburnya bila dia sedih. Seperti itu. Tapi kalau kasih pura-pura, ya kalau udah gak suka lihat orang, ya sudah, tidak peduli. Jangan yang seperti itu ya. Ingat ya, itu nasihat pertama, bahwa kasih jangan pura-pura, tapi haruslah menjadi kasih yang tulus, kasih yang ikhlas, kasih yang jujur. Nasihat berikutnya adalah jauhi yang namanya kejahatan, lakukan yang namanya kebaikan. Nah, itu nasihat yang kedua untuk hidup dalam kasih. Jelas ya anak-anak sekolah minggu, bahwa Tuhan Yesus tidak senang kepada anak-anak yang nakal, anak-anak yang suka melakukan kejahatan, anak-anak yang suka ngomong kasar, anak-anak yang suka ngomong kotor, anak-anak yang suka melawan, membantah orang tua atau orang dewasa. Tuhan tidak senang, dan itu masuk kepada kejahatan. Bahkan sebenar-benarnya nih anak-anak sekolah minggu, kita bukan hanya menjauh dari yang namanya kejahatan, tapi kita harus benar-benar membenci namanya kejahatan. Tapi lawan katanya adalah kita melakukan kebaikan. Artinya apa anak-anak sekolah minggu? Tinggalkanlah, jauhilah, bencilah kejahatan, tapi kejarlah
Ikatlah kebaikan di dalam kehidupanmu. Ikatlah kebaikan dalam tubuhmu. Supaya apa? Seperti minggu lalu, keberadaanmu mendatangkan kebaikan buat semua orang dan juga engkau menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu nasihat yang kedua ya. Nasihat kita yang ketiga apa? Dari Roma tadi yang sudah kita baca adalah saling mengasihi, saling menghormati. Inilah yang menjadi utama dari firman Tuhan, saling mengasihi. Anak-anak sekolah minggu, kalau dikatakan saling mengasihi, berarti antara si A dan si B bersama-sama memiliki kasih, bersama-sama saling mengasihi, menolong, membantu. Itu dikatakan kalau yang namanya saling, berarti ada berbalasan, bersama-sama. Bukan hanya satu orang mengasihi, satu orang benci. Ini bukan saling mengasihi, tapi ini hanya kasih yang satu pihak saja. Kalau saling mengasihi, maka satu orang mengasihi, orang yang kedua mengasihi, maka terjadilah saling mengasihi. Saling mengasihi artinya adalah saling berbuat baik, saling membantu, saling memberi, saling menolong, bersama-sama kita kerjakan, bukan sendiri-sendiri. Dan juga dikatakan saling menghormati, ya, memberi hormat duluan kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa daripada kita ya anak-anak sekolah minggu. Sering nih banyak kejadian anak-anak sekolah minggu sudah mulai lupa kata menghormati. Kalau orang tua atau ada orang dewasa lagi bicara, anak-anak sekolah minggu lari-lari di depan orang tua, di depan orang dewasa, teriak-teriak, ketawa-ketawa, sehingga mengganggu pembicaraan orang dewasa. Itu namanya tidak menghormati anak-anak sekolah minggu. Kemudian ada nih anak-anak sekolah minggu yang orang tuanya lagi bicara, katakan mamanya atau bapaknya, tiba-tiba dia bilang, "Mak, pak." Itu namanya tidak menghormati. Pesan Tuhan, nasihat Tuhan kepada kita anak-anak sekolah minggu adalah menghormati, saling memberi hormat, duluan memberi hormat. Kalau anak-anak sekolah minggu bertemu dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa, duluanlah menyapa, memberi hormat, memberikan keramahan, kehangatan kepada orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih dewasa dari anak-anak sekolah minggu. Itu nasihat yang ketiga. Nasihat yang keempat itu adalah layanilah Tuhan. Kalau kita sudah tahu mengasihi, kita sudah tahu berbuat yang baik, maka anak-anak sekolah minggu, panggilan kita semua manusia, mau itu anak-anak, mau itu orang tua, orang dewasa, orang besar, adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan seperti apa? Ya berbuat baiklah, hiduplah yang baik, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang membawa sukacita, jadilah anak yang berprestasi, jadilah anak yang tertib, yang tenang. Itu melayani Tuhan. Jadilah anak yang rajin sekolah minggu, jadilah anak yang rajin berdoa. Itu melayani Tuhan. Ingat ya, sekali lagi sudah beberapa kali kami sampaikan bahwa kalau kita anak-anak melayani Tuhan, tidak harus berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, tidak harus bergoyang-goyang badan untuk memuji Tuhan, tapi dengan perbuatan kita itu sudah bentuk kita melayani Tuhan. Itu nasihat keempat. Nasihat yang kelima itu adalah dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Kalau kita yang namanya adalah orang yang hidup saling mengasihi, maka kita menjadi anak-anak yang selalu bersukacita dalam penantian. Karena kasih itu dikatakan sabar. Nah, kalau kita memiliki kasih,
maka kita harus tetap bersukacita dalam penantian. Kalau anak-anak sekolah minggu nih sampai sekarang misalnya pengen dibeliin mainan, pengen dibeliin baju, pengen dibeliin handphone, pengen dibeliin barang-barang apalah yang kalian mau, yang kalian suka, tapi sampai sekarang belum dibelikan orang tua, ingat, tetap bersukacita, tunggu sajalah waktunya. Jangan dipaksakan. Itu adalah kalau anak yang sudah mengasihi seperti itu. Tetap bersukacita dalam penantiannya. Kalau ada anak-anak sekolah minggu yang sekarang sedang menunggu-nunggu, kapan ya bisa main-main lagi, kapan ya bisa sekolah lagi, kapan ya bisa jalan-jalan lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan. Pasti akan ada waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian juga dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Kalau kita sudah tahu yang namanya mengasihi, maka kita akan sabar kalau kita lagi ada tantangan, kalau kita lagi ada masalah, kalau kita lagi ada menerima misalnya bully, bisa cimaki, dijelek-jelekkan. Nah, nasihatnya adalah sabar dalam kesesakan, apalagi di masa pandemi COVID-19 virus corona ini. Anak-anak sekolah minggu kita memang harus sabar dalam pandemi ini. Tahan kakimu untuk tidak main-main ke rumah teman sembarangan. Tahan kakimu untuk tidak jalan-jalan ke mall. Tahan kakimu untuk tidak nongkrong makan-makan di luar. Tahan, sabar, itu wujud mengasihi. Lalu dikatakan ada lagi, bertekunlah dalam doa. Segala sesuatunya yang sudah kita kerjakan, selebihnya adalah kita berserah, berdoa kepada Tuhan. Itu adalah wujud mengasihi kehidupanmu. Jangan paksakan apa yang sudah engkau kerjakan harus terjadi, anak-anak sekolah minggu. Apa yang kau mau harus ada, tidak seperti itu. Tetapi kalau kau sudah berusaha, engkau sudah melakukan yang terbaik, maka berserah, berdoa kepada Tuhan. Untuk itu kalian pernah dengarkan yang dinamakan dengan ora et labora. Kerjakan apa yang kau doakan, doakan apa yang kau kerjakan. Sama seperti situasi saat ini, kita sedang menghadapi virus corona. Anak-anak sekolah minggu harus tetap rajin pakai masker, harus tetap rajin mencuci tangan, harus tetap mau menjaga jarak satu dengan yang lain. Hindari yang namanya kerumunan. Dan kalau kau sudah melakukan itu, berdoalah biar Tuhan yang melindungimu selalu. Biar Tuhan yang melindungi orang-orang yang kita kasihi. Biar Tuhan yang melindungi negara kita, kota tempat kita tinggal saat ini. Itulah yang dikatakan dengan wujud mengasihi. Itulah yang disampaikan Tuhan terkait dengan nasihat untuk hidup dalam kasih. Anak-anak sekolah minggu, saling mengasihi itu bukan pekerjaan yang gampang, tapi adalah harus kita kerjakan. Ingat ya, saling mengasihi bukan sesuatu yang gampang, tapi harus dikerjakan. Karena apa? Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita hidup saling mengasihi, apa yang akan tercipta? Yang akan tercipta ya pasti yang namanya kedamaian, ketenangan, kenyamanan, sukacita, kebahagiaan. Banyak yang tercipta jika kita saling mengasihi. Dan di dalam Alkitab juga ada persahabatan yang luar biasa, ada wujud saling mengasihi yang luar biasa. Padahal mereka tidak saling kenal, tapi ada wujud kasih persaudaraan, persahabatan yang luar biasa. Siapa yang tahu? Iya, persahabatan dari Daud dan Yonatan. Itu adalah wujud persahabatan, wujud saling mengasihi yang diangkat Alkitab. Yonatan seorang anak raja, yaitu Raja Saul, yang dia begitu jago dalam berperang. Dan si Daud adalah seorang penggembala, tapi dia mampu mengalahkan Goliat. Pada waktu itu nama Daud terus dibicarakan.
nama Yonatan tenggelam. Tapi apa anak-anak sekolah minggu? Kalau kita dengar nama teman kita terus yang dibicarakan, pasti ada rasa-rasa iri ya, rasa-rasa cemburu. Ish, kok dia aja sih yang diomongin, kayak nggak ada yang lain. Tapi Yonatan tidak begitu. Dia justru mengasihi Daud. Dia justru menganggap Daud adalah bagian dirinya. Dia justru menganggap Daud adalah saudaranya. Wujud kasihnya itu apa? Dia memberikan jubahnya, baju kebesarannya, baju perangnya kepada Daud. Bahkan Yonatan memberikan busur panahnya. Yonatan terkenal kan jago memanah. Dia memberikan itu kepada Daud. Bahkan mereka mempunyai satu janji untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Luar biasa wujud saling mengasihi. Padahal mereka tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Yang satu anak raja, yang satu orang biasa. Dan dasar yang paling kuat mengapa Yonatan mengasihi Daud, karena Yonatan melihat iman Daud begitu luar biasa kepada Tuhan. Yonatan juga ingin memiliki iman yang kuat kepada Tuhannya. Makanya Yonatan dan Daud akhirnya bersaudara, mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain. Itulah yang diharapkan Tuhan anak-anak sekolah kepada kita dalam pertemanan, dalam persahabatan kita, dalam hidup dengan sesama. Kita diharapkan saling mengasihi seperti Daud dan Yonatan, persahabatan yang luar biasa. Mengasihi dengan sungguh-sungguh, bukan dengan pura-pura. Demikian jauh anak-anak sekolah minggu firman Tuhan bagi kita ya. Jadi ingat selalu ya, Roma 12 ayat 9 sampai 12. Jikalau kita tiba-tiba merasa kurang mengasihi, ingat kembali firman Tuhan ini. Bagaimana nasihat supaya kita mampu hidup saling mengasihi. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu, biarlah firman Tuhan ini boleh kita dengar hari ini dan boleh kita lakukan, kita wujudkan ya. Jangan hanya kita katakan, iya aku mengasihimu, kasihanlah, tapi kita tidak menunjukkan perilaku, tidak menunjukkan tindakan mengasihi. Oke? Kalau anak-anak sekolah minggu sudah mengatakan oke, sudah mengangkat kedua jempol tangannya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, agar kami mau hidup dengan kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang pura-pura, agar kami mau menjauhi kejahatan, melakukan yang baik, agar kami mau saling mengasihi, menghormati dan melayani Tuhan, agar kami tetap bersukacita dalam pengharapan, kami tetap sabar dalam kesesakan, tetap bertekun dalam doa. Tolong kami Tuhan Yesus agar kami mampu melakukan sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Saling mengasihi
sekolah minggu, kita telah tiba di akhir ibadah anak sekolah minggu di hari Minggu ini tanggal 6 September tahun 2020. Kita tadi sudah memuji muliakan Tuhan, bahkan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita, yang mengajak kita anak sekolah minggu untuk hidup saling mengasihi, untuk hidup saling menolong, membantu sesama, untuk hidup mengasihi, saling mengasihi kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Anak-anak sekolah minggu, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah anak sekolah minggu di hari ini, dan nantinya akan ditutup dengan doa Bapa kami dan juga lagu Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal bahkan hingga sampai akhirnya ibadah ini Engkau yang telah menolong kami, Engkau yang telah memimpin kami, Engkau telah menguasai hati dan pikiran kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dengan taat dan setia mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya. Tuhan Yesus, biarlah kiranya persembahan pujian yang sudah kami sampaikan kepadamu itu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Begitu juga untuk firman Tuhan yang tadi telah kami dengar, kiranya firman Tuhan yang selalu menemani langkah hidup kami, agar kami menjadi anak-anak yang taat dan setia untuk mengasihi sesama kami, untuk taat dan setia mengasihi Engkau ya Allah Bapa kami, ya Tuhan Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kami anak-anak-Mu. Bapa yang baik, kami juga saat ini berdoa kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami anak-anak-Mu, Engkau berikan kepada kami Tuhan kekuatan, kesehatan dalam menjalani hari-hari kami, terlebih lagi dalam menghadapi situasi saat ini yang masih saja berada di negara kami Indonesia, di kota kami. Biarlah kiranya Tuhan yang tetap memberikan kekuatan kepada kami, agar kami boleh menjadi anak yang berperilaku baik, berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga tolong agar setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai sebagai tenaga medis kesehatan dalam rangka menyelamatkan, menolong setiap pasien yang positif COVID-19, agar kiranya Engkau memberikan juga kesehatan, kekuatan, kesabaran kepada mereka ya Tuhan. Begitu juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit karena terkena dampak dari virus corona ini Tuhan, yang tolong berikan kekuatan, sukacita daripada tangan Tuhan, agar mereka memiliki semangat untuk mau pulih, mau sembuh ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, Engkau berkati mereka juga dengan rezeki untuk boleh memenuhi kebutuhan hidup kami sebagai anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan perjalanan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh-sungguh mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.